Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Saya sangat berharap Bapak Ibu dan Saudara dimanapun berada ada pada kondisi kesehatan yang sangat baik dan terjaga. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 9 ayat 39 sampai 40. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengandalkan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam gereja atau dalam satu pelayanan gereja kita sering melihat ada satu kelompok yang aktif di dalamnya. Kita bisa sebut itu sebagai aktivis gereja, di mana mereka mempersiapkan segala hal tentang pelayanan itu supaya dapat berlangsung dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hal tersebut memiliki dampak positif atau dampak baik yang sangat banyak, sehingga kita bisa lihat bahwa pelayanan yang dilakukan atau yang dipersiapkan dapat terselenggara atau terlaksanakan dengan sangat baik dan sangat tersiapkan begitu. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa kadangkala para kelompok ini merasa mereka ini sebagai kelompok yang eksklusif atau yang istimewa, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa memiliki atau mempunyai pemikiran seperti saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk bergabung dengan mereka untuk mempersiapkan pelayanan yang baik, sehingga mereka ada beberapa orang yang merasa minder untuk gabung dalam satu kelompok aktivis gereja atau satu kelompok mempersiapkan pelayanan begitu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita mau bersama-sama melihat dari ayat yang kita baca. Di situ kita tahu murid-murid Tuhan Yesus ikut kemanapun Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus melibatkan mereka dalam segala pelayanan, baik itu penyembuhan ataupun penginjilan, sehingga mereka merasa mereka merupakan kelompok yang istimewa karena Tuhan Yesus melibatkan mereka dalam pelayanan itu, sehingga mereka merasa gusar ketika ada seseorang atau satu kelompok yang melakukan hal yang sama seperti mereka, seperti pelayanan yang mereka lakukan, sehingga mereka merasa mereka tidak boleh melakukan hal itu begitu. Tetapi Tuhan Yesus justru berkata, jangan cegah mereka. Tuhan Yesus berkata seperti itu karena Tuhan Yesus yakin dan percaya bahwa ketika mereka berpihak kepada Allah, berpihak kepada Tuhan, mereka tidak akan melakukan hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan, jika itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka mereka ada di pihak Allah. Begitu juga dengan kita seharusnya ketika kita melakukan suatu pelayanan, kita tidak seharusnya merasa orang lain itu lebih baik daripada kita sehingga mereka lebih berhak untuk melakukan atau mempersiapkan pelayanan. Tidak seperti itu. Justru kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan yang baik di dalamnya, mau mempersiapkan pelayanan itu sendiri, tidak memandang dari seberapa istimewanya satu kelompok atau satu aktivis gereja ini. Tetapi justru Tuhan memandang semua umatnya itu adalah istimewa, sehingga merupakan tanggung jawab kita semua untuk mempersiapkan atau melakukan pelayanan, baik itu di gereja maupun di kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, kita bisa tahu bahwa kita pun memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelayanan Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan ini, sudahkah Bapak, Ibu, dan Saudara melakukan pelayanan yang baik di mata Tuhan? Sudahkah Bapak, Ibu merasa bahwa kita ini memiliki tanggung jawab dalam pelayanan itu sendiri? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada satu hal yang mau kita refleksikan, yaitu ladang pelayanan di dunia ini milik Tuhan. Setiap orang percaya dipanggil untuk menggarapnya. Jadi siapapun yang percaya kepada Allah, dia memiliki peran dalam setiap pelayanan di dalam nama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati.